rangka upaya hukum kita. Itu saja. Jadi untuk teman-teman wartawan dan yang lainnya, itu dua statement saya, upaya hukumnya baik pengadilan tata usaha negara dan kita melaporkan tindak dugaan pidana money politik. Selamat. Terima kasih Pak Kapolsek. Seperti yang disampaikan Pak Kapolsek tadi, tugas kita adalah mengadakan pengamanan. Sekali lagi, tugas kita melaksanakan pengamanan. Ya, tidak ada yang perlu komentar yang aneh. Tugas kita ada satu, pengamanan. Yang pertama. Yang kedua, sekitar di wilayah Kecamatan Anyer ini, saya minta sebagai panel pengendali baik pada Pak Kapolsek, dan kita rekankan keadaan dan di luar kecamatan. Fokus kegiatan ada di gedung Oren, ya. Dan kita semua fokus di sana. Jangan berkerumun. Dan tetap edukasi, ingat, COVID masih ada di sekitar kita. Yang nggak pakai masker, ingatkan masyarakat untuk pakai masker. Jelas, kan? Ya. Saya di sini selama sabar tidak mau terangkan pada pengadaan duduk santai. Kita untuk di sana, jaga di sana. Kalau ada yang menanya tentang ABCD, bukan kapasitas kita. Jelas. Ya, mungkin itu aja saya sampaikan. Ya, gerak, 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 gerak. Ya, ya, gerak. Setelah saya terangkan, kita akan nilai selatan. Ya, sampai kecamatan. Ya, gerak, gerak, gerak. Hal-hal sebagai berikut. 1. Setelah dipelajari dan bukti-bukti yang diberikan kepada Panwas, kami memutuskan gugatan yang diajukan bukan merupakan kewenangan Panwas. 2. Gugatan yang disampaikan berupa pemilihan ulang bukan merupakan kewenangan Panwas. 3. Mengenai permohonan tentang proses hukum kepada nama-nama yang ditampilkan dalam gugatan untuk dapat diproses secara hukum selanjutnya bukan merupakan kewenangan Panwas. Oleh karena hal tersebut di atas, maka Panwas membuat keputusan sebagai berikut. Pelapor atau penggugat dipersilakan mengajukan gugatan-gugatan tersebut kepada lembaga yang berwenang menangani gugatan yang saudara ajukan. Demikian keputusan dan kesimpulan Panwas dan menjadi keputusan final. Hanya 10 November 2021, Agus Salim, Bribtu Pemprov Giantoro, serta Anda. Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak di Kabupaten Serang sudah dilaksanakan tanggal 31 Oktober tahun 2021 untuk 144 desa di Kabupaten Serang. Salah satunya di Desa Banjarsari, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang yang diikuti 5 calon kepala desa dan dimenangkan nomor urut 5 Dr. Andes Juanda, namun menuai polemik. Pasalnya oknum kepala desa terpilih Juanda dinilai tidak fair lantaran diduga kuat telah melakukan praktik money politik. Atas dugaan tersebut, ketiga calon kades Banjarsari yang kalah antara lain nomor urut 1 Ida Faridatul Hafidoh, nomor urut 3 Aden Kurnia dan nomor urut 4 Karsiman menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan kemenangan nomor urut 5 Juanda kepada Panwas Kecamatan Anyar untuk ditindaklanjuti melalui mediasi bersama, sedangkan Cakades nomor urut 2 Ado Aryadi tidak ikut menuntut soal tersebut. Turut hadir dalam mediasi bersama tersebut Ketua Panwas Kecamatan Anyar Agus Halim, Sekmat Anyar, Kasih Pemerintahan Kecamatan Anyar, Kapolsek Anyar AKP Sudibyo beserta jajaran, Kasat Sabara Polres Cilegon Polda Banten Aibtu Koirul Anam beserta jajaran, Koramil Anyar, Kuasa Hukum Klien Teguh Satrio Wibowo, SH, MHMM yang didampingi Cakades Banjarsari Ida Faridatul Hafidoh, Aden Kurnia dan Arsiman, Rabu, tanggal 10 November tahun 2021.
Ketua Panwas Kecamatan Anyar Agus Halim, saat ditemui Bungas Banten, mengatakan sesuai hasil musyawarah intern Panwas mengkaji, meneliti dan menelaah, bahwa apa yang dilaporkan dan disampaikan oleh penggugat melalui kuasa hukum menurut kami tidak cukup bukti untuk diproses Panwas selanjutnya, seperti meminta untuk dilakukan pemilihan ulang dan ada dugaan money politik. Itu artinya kewenangan PT UN dan aparat penegak hukum bukan kewenangan Panwas, tegas Agus. Alhamdulillah kami juga apresiasi kepada para penggugat, bahwasannya dalam penyampaian mediasi telah melakukan cara-cara yang baik, etika yang sopan, sehingga mediasi dapat berjalan baik dan lancar tanpa kendala apapun, pungkas Agus Halim. Perlu kami sampaikan hasil musyawarah tadi, itu kami melengkapi apa yang menjadi tahapan tugas Panwas, yaitu penggugat menyertakan bukti-bukti yang dianggap oleh penggugat itu merupakan bukti. Sehubungan dengan itu, hasil musyawarah intern Panwas mengkaji, meneliti dan menelaah apa yang disampaikan, bahwa menurut kami pandangan Panwas tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke proses selanjutnya. Kalau memang ini ada unsur money politik, berarti kan pidana, dan itu sangat jauh sekali bukti-bukti yang disampaikan. Oleh karenanya kami memutuskan bahwa bukan kewenangan Panwas tentang tindak pidana yang menyangkut money politik di Pilkades. Kemudian juga karena memang bukti kurang cukup, maka kami memutuskan ini diberhentikan dan tidak bisa dilanjutkan. Tetapi kalau memang mereka beranggapan, penggugat ini beranggapan bahwa tuntutannya pemilihan ulang, maka kami sarankan untuk ke lembaga yang berwenang menangani itu, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga kepada kawan-kawan sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Dalam proses mediasi ini berjalan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah, kami mengapresiasi kepada penggugat, ketiga calon ini dan kuasa hukumnya sudah menyampaikan dengan cara-cara yang baik, etika yang sopan dan tidak ada kendala apapun. Untuk itu kami juga mengapresiasi kepada semua pihak. Sementara kuasa hukum Teguh Satrio Wibowo, SH, MH, MM bersama Kilen kepada Bungas Banten, mengatakan, bahwa hari ini adalah mediasi bersama yang sebelumnya kami laporkan kepada Ketua Panwas Pilkades Kecamatan Anyar atas dugaan tindak pidana, money politik yang dilakukan oleh oknum kepala desa, terpilih nomor urut 5 yaitu Bapak Juanda. Atas laporan itu kemudian pihak Panwas Kecamatan Anyar menindaklanjuti melalui mediasi bersama dan hari ini Rabu tanggal 10 November tahun 2021 telah dilakukan mediasi bersama dengan menghadirkan klien kami, yaitu Ida Faridatul Hafidoh, Aden Kurnia dan Arsiman, dan hasil mediasi tersebut kami terima, ucapnya. Masih menurut Teguh, adapun hasil mediasi yang disampaikan oleh Panwas, bahwa apa yang dilaporkan oleh kami menurut Panwas tidak cukup bukti dan bukan ranahnya Panwas melainkan PT UN dan aparat penegak hukum, terang Teguh. Masih lanjut Teguh, dari hasil mediasi tersebut kami akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu upaya hukum diantaranya, 1. Upaya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN, untuk dilakukan pemilihan Pilkades ulang khususnya Desa Banjarsari Kecamatan Anyar Kabupaten Serang. 2. Berdasarkan alat bukti yang ada, kami akan melakukan upaya hukum kerana unsur pidana, yang dilakukan oleh oknum kepala desa terpilih nomor urut 5 Juanda atas kasus dugaan money politik, pungkas Teguh. Hasil mediasi hari ini, tanggapan sebagai kuasa hukum gimana Pak? Oke, baik. Jadi hasil mediasi di hari ini tanggal 10 November 2021, hasilnya adalah bahwa Panwas Kecamatan
Anyar itu bukan menolak, tapi kurang lengkap untuk alat bukti dan disposisinya, bukan ke Panwas harusnya. Tapi dimanapun saya sebagai mewakili kuasa daripada Bapak Aden, Ibu Ida dan Bapak Arsiman tetap menerima hasil keputusan daripada Panwas semuanya, dan terima kasih banyak sudah memfasilitasi kita untuk mediasi. Langkah-langkahnya Pak setelah mediasi ini, langkah selanjutnya itu seperti apa Pak? Baik, langkah selanjutnya saya akan mengajukan upaya-upaya hukum. Yang pertama, kita akan gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke, yang kedua, kita punya alat bukti yang masuk ke ranah unsur pidana yang diduga dilakukan oleh pihak nomor urut 5. Baik, itu di ranah dari Panwas. Kita akan melakukan upaya-upaya hukum, langkah-langkah upaya hukum kita. Itu saja. Jadi untuk teman-teman wartawan dan yang lainnya, itu 2 statement saya, upaya hukumnya baik Pengadilan Tata Usaha Negara dan kita melaporkan tindak dugaan pidana money politik. Itu saja. Di tempat yang sama salah satu Cakades Aden Kurnia menambahkan, hasil mediasi yang tadi sudah diputuskan oleh Panwas kami menerima dengan puas. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu diluruskan terkait kasus dugaan tindak pidana money politik dan berharap melalui kuasa hukum kami mudah-mudahan bisa didengar, sehingga apa yang menjadi keinginan kami terwujud, ujar Aden. Bapak sebagai penggugat, harapannya dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa Pak? Harapan saya tetap kami dengan para calon ini ingin meminta apa yang menjadi awal dari deklarasi damai itu, bahwa ada poin-poin tertentu yang disampaikan kepada kami. Dan hari ini hasil mediasi ya, kami cukup puas, dan insya Allah kami terus berjuang karena ada indikasi-indikasi ini yang harus kita luruskan. Mudah-mudahan melalui kuasa hukum kita, pengacara kita bisa ataupun didengar, karena ini kembali lagi pada kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang ada. Reporter Bungas Banten, Tubagus Zakaria dan Alex Saputra, mengabarkan dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten.